Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi Kuiper School Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Kuiper School, yaitu learning management system yang bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk pembelajaran online. Kuiper School memiliki tiga portal utama, yaitu Create, yaitu portal pembuatan materi, dan Learn untuk siswa. Yang pertama adalah Killing atau portal guru. Bapak dan Ibu dapat mengelola kelas dengan mengirimkan tugas ke siswa serta mendapatkan hasil pekerjaan siswa secara otomatis tanpa mengoreksi secara manual. Yang kedua adalah Create atau portal pembuatan konten. Di sini, Bapak dan Ibu dapat membuat soal sendiri sesuai dengan kebutuhan dan dipublikasikan ke akun Kuiper Bapak dan Ibu sekalian. Yang terakhir yaitu Learn atau portal siswa. Portal ini khusus untuk siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian, sekarang saya akan lanjut menjelaskan tutorial cara menggunakan Killing atau ada 4 langkah utama. Yang pertama, pendaftaran akun. Yang kedua, cara membuat kelas. Ketiga, memberi tugas. Dan keempat atau yang terakhir yaitu membagikan kode kelas. Oke, kalau begitu kita mulai saja untuk melakukan pendaftaran. Silahkan Bapak dan Ibu membuka tautan yaitu school.kuiper.com/id. Nanti tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu silahkan pilih portal guru. Baik, setelah mengklik bergabung akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu silahkan isi informasi secara lengkap. Saya akan memberikan contoh nama sapaan Bapak, nama depannya yaitu Fajri. Nama depan Fajri dan nama belakangnya yaitu Nuari. Untuk email, pastikan email yang digunakan adalah email yang aktif. Dalam hal ini, saya memasukkan email saya untuk kata sandi minimal menggunakan 6 karakter dan harus kombinasi antara angka dan huruf. Untuk lebih mudah, Bapak Ibu bisa menggunakan kata sandi dengan mengkombinasikan nama dan tanggal serta bulan lahir misalnya. Dalam hal ini, saya memberikan contoh, yaitu Fajri 2801. Setelah itu, ulang kata sandi ini. Bapak Ibu silahkan mengetik ulang kata sandi di atas. Pastikan kata sandinya harus sama. Kemudian yaitu langkah selanjutnya, masukkan nomor telepon. Pastikan juga nomor telepon Ibu dan Bapak aktif agar bisa dihubungi oleh pihak Kuiper untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Jikalau sudah, silahkan Bapak Ibu lanjut klik tulisan lanjut yang ada di bawah. Berikutnya akan muncul tampilan untuk memilih sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan pilih provinsi tempat Ibu mengajar. Contohnya di sini yaitu DKI Jakarta. Lalu pilih kota kabupatennya. Saya akan pilih kota Jakarta Selatan. Dan untuk nama sekolahnya, misalnya saya adalah guru SMA 8 Jakarta Selatan, maka cukup masukkan angka 8. Tapi akan muncul SMA 8 Jakarta. Silakan Ibu memilih sekolahnya. Kemudian jika sudah, klik lanjut, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Sebelum lanjut, Bapak Ibu pastikan informasinya sudah benar. Kalau sudah benar, silahkan klik lanjut dan buat akun pada kolom di bawah yang berwarna biru. Setelah ini
Bapak Ibu bisa memeriksa email Bapak dan Ibu sekalian karena ada langkah yang harus dilakukan untuk verifikasi email. Selain itu, akun Bapak dan Ibu juga harus diverifikasi. Caranya yaitu Bapak Ibu tinggal menghubungi nomor staf Kuiper. Setelah itu, akun Bapak Ibu berhasil diverifikasi, maka Bapak Ibu sudah siap menggunakan akun Kuiper untuk membuat kelas dan menggunakan fitur-fitur lainnya. Tapi sebelumnya, kita keluar dari akun dulu, karena saya akan menunjukkan bagaimana cara login atau masuk ke akun Kuiper Bapak Ibu sekalian. Secara untuk logout atau keluar adalah klik nama Bapak dan Ibu di pojok kanan atas, kemudian pilih keluar. Nah, setelah itu untuk login sama seperti tadi, Bapak dan Ibu silahkan masukkan alamat school.kuiper.com. Kemudian pilih portal guru, lalu klik masuk. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan masukkan email yang Bapak Ibu gunakan untuk mendaftar akun. Setelah itu masukkan kata sandinya seperti yang ada pada gambar. Setelah itu klik tulisan masuk di bawah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah lain yang biasa Ibu dan Bapak hadapi, yaitu melupakan sandi dan emailnya. Caranya yaitu di sini Bapak dan Ibu melihat ini adalah halaman saat Bapak Ibu harus masukkan email dan juga kata sandi untuk masuk ke akun Kuiper. Nah, di bagian ini ada tulisan lupa kata sandi di bagian bawah. Silahkan Bapak Ibu klik, kemudian masukkan alamat email Bapak dan Ibu saat mendaftar akun Kuiper. Kemudian klik tulisan atur ulang kata sandi. Selesai, nanti akan ada email yang masuk ke inbox Bapak dan Ibu sekalian. Dan di situ akan ada link Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu tinggal klik link tersebut, kemudian mengatur password yang baru. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan ke langkah selanjutnya. Yang kedua yaitu membuat kelas. Nah, di sebelah kiri ada bagian menu yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat kelas. Silahkan klik tulisan daftar kelas di sebelah kiri. Kemudian klik tulisan buat kelas baru. Nah, silahkan Bapak Ibu pilih kelas berapa yang Bapak dan Ibu ajar. Soalnya di sini saya memilih kelas 12. Dan nama kelas yang saya ajar ini adalah kelas 12 IPA 1. Dan tuliskan nama Bapak dan Ibu kalau sudah. Klik simpan. Nah, kita baru saja menyelesaikan langkah yang kedua. Sangat mudah bukan? Sekarang kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu mengirimkan tugas. Caranya yaitu silahkan Bapak Ibu klik fitur kurikulum dan tugas. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat dua tab, yaitu kurikulum dan tugas. Silahkan pilih kategori kurikulum untuk menentukan kurikulum yang akan Bapak Ibu gunakan untuk tugas yang akan diberikan kepada siswa. Baik, setelah itu saya akan memilih kurikulum 2013 ilmu alam. Kemudian saya memilih bidang studinya. Misalnya saya pilih yaitu kurikulum 2013 ilmu alam. Setelah itu kita memilih bidang studi. Misalnya dalam gambar saya memilih MIA kelas 12.
Kemudian Bapak Ibu silahkan cari bab yang ingin Bapak Ibu berikan tugasnya. Dalam hal ini saya akan memberikan contoh bab matriks. Untuk sebabnya yang akan saya pilih adalah konsep dasar matriks dalam persamaan linear. Selanjutnya, jadi pada saat diklik Bapak Ibu bisa mengakses materi dan soal ini. Materinya Bapak Ibu bisa lihat dan ini bisa dijadikan referensi dalam mengajar di kelas. Dan untuk soalnya juga Bapak Ibu bisa lihat terlebih dahulu seperti yang ada pada video di sini. Nah, setelah itu di sini sudah ada kunci jawaban yang disediakan oleh Kuiper School. Setelah mengecek dan sudah setuju dengan soal, untuk mengirimkan tugas ini, Bapak Ibu silahkan centang OK di checklist. Kemudian arahkan kursor ke bagian paling bawah, kemudian klik buat tugas dengan topik terpilih. Nah, di sini akan muncul kelas-kelas yang telah Bapak dan Ibu buat. Karena tadi saya baru membuat satu kelas, maka saya klik hanya satu kelas yang telah saya buat. Berikutnya di sini ada tipe tugas, yaitu yang pertama adalah tugas, yang kedua ujian, dan yang ketiga soal dan ulasan. Tugas ini siswa bisa melihat langsung benar atau salahnya jawaban mereka. Dan juga ada pembahasan soalnya, dan siswa harus mengerjakan semua pertanyaan di dalam kuis. Yang kedua yaitu bagian soal ujian. Jadi seperti ujian pada umumnya, siswa tidak tahu jawabannya benar atau salah, tidak akan ada pembahasan. Nah, siswa akan diberikan satu kesempatan untuk mengerjakan kuis. Di sini juga Bapak Ibu dapat memilih untuk menampilkan nilai siswa atau tidak saat mereka selesai mengerjakan ujian. Yang ketiga yaitu soal dan ulasan. Di sini siswa harus mencoba mengerjakan ulasan lalu mengulas pembahasan dan mengerjakan ulang kuis tersebut. Apabila skornya di bawah 100, dalam hal ini saya akan memberikan contoh dan memberikan tugas. Kemudian atur durasinya. Bapak Ibu bisa menggunakan durasi yang sudah ada di sini, yaitu 7 hari, 14 hari, 1 bulan, atau Ibu Bapak juga bisa mengatur sendiri. Misalnya Bapak Ibu hanya ingin memberikan tugas selama 1 hari, jadi tinggal diatur saja tanggalnya. Contohnya itu 15 sampai dengan 16 Maret. Kemudian bertuliskan terapkan. Kemudian masukkan nama tugas. Soal contohnya itu soal tugas matriks Pak Fajri di kolom komentar. Lalu di kolom komentar ini sifatnya bersifat opsional, tidak harus diisi. Setelah itu klik tulisan kirim tugas yang ada di bawah. Nah, setelah seperti ini artinya Bapak Ibu sudah sukses mengirimkan tugas ke portal siswa. Lalu silahkan kembali ke dashboard. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa melihat daftar tugas yang sudah dibuat. Akan terlihat juga berapa banyak siswa yang mengerjakan tugas pada bagian proses angka ini. Akan senantiasa berubah tergantung berapa banyak siswa yang masuk ke kelas Bapak dan Ibu sekalian dan mengerjakan tugasnya. Kemudian kita masuk ke langkah keempat atau langkah terakhir, yaitu mengundang siswa untuk bergabung ke kelas yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu sekalian. Caranya, Bapak dan Ibu klik fitur daftar pengawas. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat ada kolom kode kelas, jadi silahkan dibagikan ke siswa supaya siswa bisa bergabung dalam kelas Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian di sini pun untuk memonitor aktivitas siswa, Bapak Ibu bisa melihat di beranda. Jadi di sini nanti akan terlihat berapa banyak siswa yang sudah masuk ke kelas Bapak Ibu sekalian dengan menginput kode kelas yang Ibu dan Bapak bagikan.
Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini pun dapat terlihat berapa banyak siswa yang telah mengerjakan. Jika diklik, tapi akan muncul lebih detail lagi, yaitu nama-nama siswa yang telah mengerjakan beserta nilainya. Bahkan yang sedang mengerjakan juga akan terlihat. Oke, cukup sekian penjelasan tentang aplikasi ini yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.